Oke, Shalom Pak Tony. Halo, Apa kabar Pak? sehat Bu. Sehat ya? Ya, Anak-anak sehat di sana? semua sehat dan Oke. semua gembira sudah kembali ke sekolah. Iya iya betul betul. Karena tiap hari di rumah pasti bilangnya I'm bored gitu terus kan? Iya, iya Bu. Oke oke. Terus gimana kehidupan Pak Tony di Mildura sekarang sekeluarga? Kehidupan kalau di sini eh, masih oke, kira oke. Habis karena sepanjang case COVID ini di Madura tidak berapa begitu efektif karena dia tidak terlalu terjejas karena itu COVID sendiri. Jadi pekerjaan sentiasa lancar begitu. Cumanya pergerakan itu cuma dikawal begitu saja. Jadi Oke semuanya oke. berjalan seperti biasa. Regional lebih baik daripada di Melbourne ya. Iya, iya. Oke, sebelum kita ngomong lebih jauh, saya mau tanya dulu nih, Pak Tony itu sampai di Australia tahun berapa ya? Tahun 2015. Tahun 2015. Waktu itu datang, An- an- Mungkin tahun 2015 Bu. Waktu itu datang bersama dengan ada kumpulan. gitu. Istri sama anak-anak belum ya? Istri sama anak-anak masih tinggal di Malaysia. Hmm. Nah, masuk lagi lebih dalam pertanyaannya. Terus istri sama anak-anak ini dibawa tahun berapa, Pak? Tahun 2016. Tahun 2016, 1 tahun setelah Pak Tony di Australia ya. Iya, iya. Hmm. Nah, yang saya mau tanya adalah kenapa sampai berani bawa istri dan anak? Karena anaknya bukan cuma satu nih, tapi tiga. Kok berani bawa tiga anak dan satu istri ke Australia yang ya, istilahnya merantau kan begitu? Ya. Oke. Jawabannya Bu, kira itu semua bukannya keputusan yang kan kalau ibu cakap kenapa kamu berani membawa, keputusannya itu bukan terletak kepada saya sendiri, karena pada dasarnya sebelum saya datang ke sini yang pertama kalinya bila saya mau decide buat keputusan bahwa saya mau ke Australia, dan saya sudah berbincang sama dengan istri saya, jadi dia katakan oke, coba kamu pergi, kamu search dan kamu ambil tahu tentang kehidupan di sana. Kalau bagus, kami akan ikut. Karena apa yang saya bersama dengan istri saya selalu terapkan dalam keluarga kami, di mana kami tinggal, di mana salah satu kami orang pergi, kami harus pergi bersama-sama. Karena hidup berkeluarga itu harus saling bantu-membantu satu sama lain. Itu. Jadi pentingnya istri saya berada bersama-sama dengan saya dimanapun saya berada. Jadi saya datang pada tahun 2015. Jadi di tanggal 2015 itu saya pernah balik di ujung tahun 2015 karena saya convert, saya punya visa dari visa E pergi ke visa B. Dan di sana saya menceritakan kepada istri saya situasi di tempat ini. Dan saya kembali lagi ke Australia pada bulan 3 2016. Nah, di sana saya mulai merintis macam mana saya mau membawa keluarga saya ke sini. Kan hidup di Australia ini tidak semudah atau tidak sesenang yang kita sangkakan, Bu. Bahkan bila kami ke Springvale dan saya tahu, saya harus bawa istri saya dan anak saya tinggal di Springvale. Jadi di sana saya betul-betul merintis, dan Tuhan itu sebenarnya menguji kita di saat kita betul-betul terkepit, dalam saat kita betul-betul ini sudah dia mau menyatakan bahwa bukan kita yang buat keputusan, tapi dia yang buat keputusan. Karena sekian lama kami sudah berdoa dan saya tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan, dan saya mulai mencari dana karena seperti ibu kata 3 orang anak dan 1 orang istri yang harus diterbangkan dari Malaysia. Itu memakan belanja dalam sekitar sangat besar. Karena anak-anak saya yang 3 orang ini kosnya sama dengan orang dewasa. Betul. Jadi kosnya itu sangat besar.
Jadi saya pun berpikir, oke, kalau ini rencana Tuhan, pasti mereka akan sampai. Itu aja kuncinya. Dan ada saatnya saya merasa jatuh seperti orang yang biasa, walaupun pada masa itu kan kami sudah berdoa dan saya telah beli tiket untuk saya kembali ke Malaysia karena saya tahu rencana itu gagal. Yaitu itu tiket saya beli, sama saya ingat pada bulan Oktober tahun 2016. Jadi di sana saya sudah mulai tidak mengandalkan Tuhan karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Jadi bila saya sedar dan saya cepat kembali, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau ada rencana yang indah dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Karena Engkau telah menghantar saya di sini, pasti ada sesuatu, saya bilang begitu. Dan di saat kita berdoa, kan dulu kita berdoa puasa di rumah, di Pastori, di Springvale tuh, dan saya ikut doa puasa, dan saya lihat, saya sentiasa bergumul pasal itu, dan saya mulai melihat Tuhan bekerja, membuka jalan untuk saya, sehingga tanggal bulan Oktober itu, di saat saya harus kembali ke Malaysia dengan tiket yang sudah saya beli itu, ternyata saat itu duit biaya untuk istri dan anak-anak saya untuk datang ke Australia sudah cukup pada tarikh itu. Maka saya terus berkata, oh, ini Tuhan punya rencana, ini Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu tepat pada masanya. Jadi itu membuatkan saya ada satu keberanian dan saya ada satu kepastian bahwa apa yang kami doakan selama ini itu yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Bukan karena saya berani, bukan karena saya pandai, saya bawa istri dan anak saya di sini, tapi karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatu sampai pada hari ini kami ada di Australia sampai hari ini. Ya, jadi ada perjalanan panjang di mana menyediakan dana, terus dikira dana tidak cukup, jadi mungkin Pak Tony waktu itu memikirkan, udah saya aja balik ke Malaysia, nggak perlu anak istri datang ke sini, begitu ya. Karena persetujuannya dalam perbincangan di dalam keluarga begitu, Bu. Kalau dana tidak cukup, saya harus kembali. Dia perlu mereka susah-susah datang di sini. Nah, jadi saya mengikut persetujuan itu saja. Itu kan dasar garis panduan dia. Tetapi Tuhan menyediakan dana itu secukupnya sehingga tepat pada tarikh sebelum 1 minggu sebelum saya terbang balik. Begitu. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, di sini ada peran istri yang cukup besar juga ya untuk mengambil keputusan sebagai seorang penolong ya. Iya. Kita kan kalau hidup berkeluarga tuh kita harus komunikasi, dia tuh harus clear begitu, Bu. Jadi kita tidak mengambil keputusan dengan diri kita sendiri begitu. Dimana baiknya habis bila kita dua-dua memainkan peranan yang penting dalam keluarga itu, kita akan dapat menikmati hidup itu dengan lebih selesa begitu. Ya, puji Tuhan. Nah, saya melihat kan waktu Pak Tony bergabung beribadah, kemudian mulai aktif di gereja, dan terus lebih aktif lagi setelah anak dan istri ada di Australia semua kan ya, ada di Melbourne. Nah, yang saya mau tanya adalah apa yang mendasari Pak Tony untuk mau terjun pelayanan di Melbourne ini, di GPDI Melbourne ini? Panggilan, kalau kita bilang panggilan begitu ya. Ada sesuatu yang sangat menjadi kekuatan bagi saya untuk saya terlibat dalam pelayanan di Melbourne, di mana saja saya pergi adalah ada satu firman Tuhan yang sangat mendasari kehidupan saya. Karena kalau kita membaca dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Di sana adalah kekuatan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani selama ini. Kalau kita sibuk mencari Tuhan, kalau kita sibuk mencari hadiratnya Tuhan, kita tidak perlu risau dengan persekitaran kita. Karena Tuhan yang akan sibuk di persekitaran kita. Apa yang kita tidak mampu lakukan, apa yang kita tidak terpikirkan, itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bagi saya, kalau saya percaya pada Tuhan, apa gunanya saya tidak melayani Tuhan gitu. Jadi kerugian bagi saya untuk melayani Tuhan yang senantiasa mencukupi kehidupan saya sehari-hari. Nah, begitu.
Terus kan lebih dalam lagi nih, kemudian Pak Tony sekeluarga diutus untuk merintis gereja di Mildura, begitu ya. Bagaimana prosesnya sampai mau menerima pengutusan itu pergi ke Mildura yang jauh dari Melbourne? Nah, ini lain lagi ceritanya kalau untuk terjun dalam ladangnya Tuhan, Bo. Oke, kan begini. Sebelumnya saya datang ke sini, saya memang sudah memiliki hati untuk bekerjanya di ladangnya Tuhan jadi gembala. Tetapi karena keadaan yang belum mengizinkan, keadaan di Malaysia, karena baru membina rumah tangga, jadi saya mengambil keputusan kepada istri saya, baik kita berhijrah dulu, pergi keluar merantau, kita merantau sama-sama dan kita boleh kumpul dana secukup mungkin, kita balik ke Malaysia, baru saya akan menyertai sekolah teologi begitu. Itu rencananya di Malaysia lagi. Tetapi bila sampainya di sini, lain kejadiannya, Bu. Kan kita sudah mulai tahun yang sekolah Alkitab pertama di Melbourne. 2017 apa 2018 ya? 2018. 2018. Di saat kami ikut kelas sekolah Alkitab itu 2018 itu, di kelas yang kedua kan kami selalu berdoa nih. Kami sebagai kami sekeluarga ini tidak boleh hidup tanpa berdoa. Kuncinya setiap hari Senin kami akan ambil masa untuk berdoa untuk family punya satu keluarga kami saja, kami berkumpul tanya anak-anak apa bahan doa mereka. Jadi kan kita ada mulai kelas Alkitab, dan minggu kedua istri saya mendapat visi dari Tuhan. Mau percaya atau tidak itu terpulang karena itu pengalaman sendiri ya. Jadi apa yang dia lihat di sana adalah kami akan mengembalakan sebuah jemaat di kawasan pendalaman Australia. Tapi dia tahu di mana-mana. Cuma yang tahu kawasan pendalaman. Jadi kami mulai berdoa. Apakah maksud sebenar Tuhan dalam kehidupan kami mulai saat itu? Dan sekian masa berjalan, dan tiba-tiba Bapak memulakan penginjilan di kawasan pedalaman di Robinville dan Mildura. Nah, dan kembali lagi di tahun pertama saya datang, kan pertama saya di Mildura juga. Tahun pertama saya pernah tinggal di Mildura. Jadi pertama kali datang ke Australia itu ya, ke Mildura begitu. Australia saya pergi ke Miss Swan Hill. Selepas di Swan Hill saya pergi ke Mildura. Saya pernah kerja di Mildura. Jadi sepanjang saya berada di Mildura, saya beribadahnya bukan di Living Water Church, tapi saya beribadahnya di Christ of Church yang di seberang IGA. Jadi apa yang saya tuh rasakan pada masa itu, yang saya begitu yakin bahwa keluarga saya akan melayani di ladangnya Tuhan, bahkan keluarga saya akan tinggal di Australia, adalah di saat saya pernah satu kali saat saya dalam perjalanan saya pergi ke gereja, saya melalui sekolah di mana mereka Terry pernah bersekolah. Saya melihat dalam vision begitu bahwa Terry dan anak-anak saya bermain di padang sekolah itu, yang di mana mereka sekolah sekarang. Tapi saya tidak pernah kongsikan sama siapa. Tapi karena ini interview itu dan kami sudah tinggal di sini, bermaksud apa yang Tuhan nampakkan dengan saya itu adalah masa depan saya. Dan sudah tercapai pada hari ini di mana saya berada di Mildura. Dan yang keduanya gereja di mana kita beribadah di Mildura saat ini. Kan selepas saya melalui gereja itu, timbul di hati saya, kenapa bukan orang Malaysia yang beribadah di gereja ini? Dan terlintas dan saya mendengar satu suara, suatu hari nanti orang Malaysia akan beribadah di sini. Dia bilang begitu suara. Tapi saya kan masa itu kan masih jauh lagi perjalanannya, dan saya tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dan sampai hari ini baru saya, ini boleh yang Tuhan sudah bisikan untuk saya di tahun pertama yang sudah saya sampai di Mildura. Itu
di tahun pertama, dan saya sehingga masa sekarang baru saya mengalami apa yang Tuhan telah perlihatkan kepada saya di 5 tahun yang di tahun pertama saya datang di Australia 5 tahun lalu. Nah, itu sebenarnya, jadi apabila Bapak mengatakan bahwa ada penginjilan, terus saya pun mengambil inisiatif untuk mengikut penginjilan itu. Karena Tanpa bilang, Bapak tuh tanpa pernah bilang, Pak Tony tanpa pernah bilang sama Bapak, Pak saya pernah di sini dulu, cuma bilang mau ikut aja. Yang itu yang saya tahu kan? Iya. Karena saya masa itu kan masih dalam masa untuk kita menguji sejauh mana kebenaran yang apa yang pernah saya lihat gitu. Apa yang pernah Dan kalau didengar. Tuhan kan ujilah segala setiap roh, dan bilang kan saya harus menguji juga adakah dia benar atau tidak. Nah, dan jadi apabila kita sudah datang di sini, suasananya apa yang saya rasakan itu masih sama dengan apa yang saya rasakan tahun yang pertama itu, di mana banyak jiwa-jiwa yang di Mildura ini harus kita injili, harus kita tarik kembali kepada Tuhan. Gitu. Walaupun di pertama ibadah di sini jemaatnya sangat sedikit, berbanding dengan Louisville masa itu. Louisville ada banyak jemaatnya, tapi rasa saya itu saya begitu Tuhan memperlihatkan saya itu memang begitu banyak. Tapi saya dengan yakin memang boleh dibangunkan, saudara. Karena itu adalah rencana Tuhan. Tuhan telah perlihatkan dari 5 tahun sebelumnya lagi. Oke. Iya. Jadi waktu mulai sekolah Alkitab di Melbourne, jadi Ibu Winnie mendapat visi dari Tuhan bahwa akan diutus ke pedalaman. Mimpi atau visi yang Tuhan taruh aja? Visi yang Tuhan taruh begitu saja. Oke. Sama berarti Pak Tony juga waktu datang pertama kali ke Australia, ada di Mildura juga Tuhan bicara hal yang sama begitu ya? Iya. Saya melihat bahwa bagaimana Tuhan taruh visinya pada satu keluarga yang memang menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu begitu ya. Dan apa yang sudah Tuhan taruh itu pasti terjadi kalau kita tidak lari dari panggilannya Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Tony, kemudian kan diutus nih ke Mildura. Pada waktu itu saya tahu pasti bahwa pekerjaan di Melbourne jauh lebih nyaman daripada harus ke Mildura. Pak Tony pasti tahu di Melbourne sudah kerja di kilang atau di pabrik yang tidak perlu kerja di ladang, di farm begitu. Nah, waktu itu saya sampai berkali-kali tanya, betul mau ke Mildura harus kerja di farm lagi karena sebelumnya kan sudah enak di kilang? Jawabannya terus sama, iya oke, gitu. Nah ini bagaimana bisa sepakat mengambil resiko yang begitu besar, meninggalkan zona nyaman untuk ke sana? Iya Bu. Kan istri saya pernah mengatakan, karena saya sibuk kali saya tidak habis. Pernah Bapak yang kami sudah ambil van dari rumah pastori, tetapi ada barang tertinggal di rumah Ibu dan Bapak datang hantar. Ini sebelum kami bergerak sudah ke sini, dan Bapak pun pernah menanyakan kepada istri, ya benar ini kalian semua mau ke Mildura, sudah pikir betul. Dan istri saya pun ya Pak, gitu saja. Karena kami percaya segala sesuatu yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita itu kita tidak perlu risau. Sama seperti yang firman Tuhan yang saya katakan, yang selalu saya ucapkan dalam kehidupan saya, yaitu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah dasar kepada iman saya sendiri. Kalau kita tidak berani melangkah keluar dari zona nyamannya kita tidak akan menikmati namanya mukjizat Tuhan. Ya, setuju. Kita akan menikmati pertolongannya Tuhan. Macam mana Tuhan mau menolong kita kalau kita berada di zona nyamannya kita? Kita harus perlu pertolongan baru Tuhan menolong kita. Nah, jadi saya sudah cakap sambil
2 minggu sebelum kami berpindah ke Mildura, kami sekeluarga selalu berdoa ramai-ramai, dan kami mengatakan kepada anak-anak kami bahwa kami harus pindah ke Mildura. Mereka kan rasa keberatan juga karena mereka kan ramai teman di Springbank, Melbourne. ada Ken, tempat mereka hari-hari berjumpa. Tapi bila kami terangkan dengan mereka, oke, it's okay. Dan kalau dari segi pekerjaan, anak-anak saya, woi, kenapa Dadi semakin hitam sekarang? Kenapa kembali kerja di farm? Tapi ternyata semuanya itu indah bagi waktunya Tuhan. Karena walaupun sekadar kalau kita di sini kerja di farm, tetapi kita melihat macam mana pertolongan Tuhan itu sebenarnya. Oke. Pertama, dari segi COVID-19 ini, saya ceritakan dari segi COVID-19 ini. Di saat kami berpindah dari Mildura, dari Melbourne pergi ke sini, itu belum ada COVID-19, bukan, Bu? Masih Betul. Ya. Nah, di saat kami berpindah di sini, pada dasarnya, saya pun tertanya-tanya kenapa Tuhan begitu cepat menyuruh kami pergi, sehingga karena pada masa itu, keadaan keuangan kami sekeluarga pun belum begitu stabil, begitu. Tapi kenapa Tuhan push kami untuk pergi? Saudara? Pasti Tuhan ada rencana yang indah. Kami jalan. Dan ternyata di bulan 12 dan bulan 1 itu mulai COVID. Baru saya mengerti rencananya Tuhan dalam hidup sampai sekarang ini masih lockdown, bukan? Bayangkan kami keluarga tinggal di Melbourne dengan kurangnya pekerjaan, jam pekerjaannya kurang, dan kami ada satu baby yang baru lahir ini. Memang sangat sukar bagi kami. Di saat COVID ini baru saya mengerti, oh patutlah. Kenapa Tuhan itu sangat baik sekali tahu dalam kehidupan. Kalau kita belum mengandalkan Tuhan, itulah dalam firman Tuhan katakan, semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Maka kami datang di sini pada dasarnya, kenapa begitu cepat? Pada rupanya Tuhan menyingkirkan kami, meletakkan kami di satu situasi supaya kami selamat dan kami boleh survive. Bahkan kami boleh membawa jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, betul. Karena memang di Melbourne ini pada saat COVID cuma boleh 5 km, pekerjaan pun walaupun yang di kilang atau di pabrik itu udah mulai berkurang ya. Jadi makanya kan itu yang selalu kalau Bapak telepon Pak Tony pasti tanyanya bagaimana pekerjaan, karena difikirkan waktu bawa anak 3 sampai sini kan jadi 4 begitu. Itu bukan hal yang mudah. Berarti Tuhan menyingkirkan Pak Tony sekeluarga ke Mildura yang orang pandang, wah jadi Dedi jadi hitam, ibu ini jadi tidak bisa pergi Melbourne City, tengok-tengok shopping center yang bagus begitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah, tidak kekurangan yang baik di sana, malah di sini yang banyak kekurangan. Begitu. Iya, begitu, Bu. Habis sebenarnya sebelum COVID ini kita tidak mengerti apa sebenarnya kehendak Tuhan. Tapi selepas kita melalui COVID ini baru kami benar-benar mengerti patutlah Tuhan begitu cepat, walaupun keadaan belum menentu, tapi Tuhan menyingkirkan kami untuk supaya kami melihat apa rencana Tuhan itu sebenarnya yang Tuhan rencanakan supaya kami selamat dan supaya kami boleh tetap tinggal di tempat ini. Bayangkan kalau kita kami belum datang ke tempat ini dan kita masih lagi menginjil seperti 2 minggu sekali dari Melbourne. Pasti di COVID ini semua rancangan yang telah kita rancangkan itu pasti tidak akan terjadi. Karena mau genap setahun kita tidak akan dapat datang ke Mildura. Iya, sudah 1 tahun ini, sudah mau genap 1 tahun. Maka itulah Tuhan punya rencana yang sangat indah dan Dia cepat-cepat menyingkirkan kami ke tempat ini dan semuanya itu di dalam rancangannya Tuhan. Ya. Nah, ini kaitannya dengan COVID nih, Pak Tony. Nah, kan banyak sekali rencana kita yang tertunda, seperti pengangkatan dari Foursquare juga jadi tertunda untuk menjadi pejabat yang di Foursquare, walaupun suratnya sudah masuk tapi pelantikan belum bisa dilakukan. Terus
Pak Tony memang ada di Mildura, tapi sekeluarga, tapi pelayanan terhenti sesaat. Nah, bagaimana Pak Tony melihat hal ini? Kalau bagi saya sih itu kan dari segi organisasi saja, Bu. Apa yang saya lihatkan, yang penting kita telah melakukan bahagian kita bukan untuk manusia, kita melakukan bahagian kita untuk Tuhan, gitu. Walaupun lambat diangkat jadi seorang pejabat, yang penting kita sudah turun ke padang, dan yang terpenting adalah jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, kita boleh memelihara mereka, bahkan kita boleh menyelamatkan mereka, begitu. Dan sampai hari ini, kalau untuk pengetahuan Ibu kan, karena gara-gara COVID juga, kita masih ada 3 orang masih pending untuk dibaptis, di mana mereka mau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Itu yang terpenting sebenarnya. Kita boleh melihat jemaat kita di tempat ini, supaya kita boleh membawa mereka dekat kepada Tuhan. Untuk dinaikkan di pejabat itu menjadi apa sebuah gelaran itu adalah perkara, bagi saya itu adalah perkara dunia saja. Nah, memang kita perlu itu supaya kita jadi legal, begitu, Bu. Ya, betul. Tetapi karena situasi dunia begini, keadaan di sekitar kita begini, kita harus utamakan, prioritaskan Tuhan terlebih dahulu, begitu. Jadi tidak ada kecewa atau apa? Nggak ada kecewa, Bu. It's okay. Kalau bagi saya it's okay, yang penting saya boleh bekerja untuk Tuhan saja. Gitu. Karena yang penting bukan upahnya di bumi ini. Apa yang saya pentingkan dalam kehidupan saya dan keluarga saya, keluarga anak-anak saya, kami boleh setia dan kami boleh menerima imbalan atau upah, bahkan mendapat apa yang kami impikan di surga, itu saja. Iya. Karena kemewahan dunia kan sementara saja. Iya, memang betul. Tapi itu kan boleh bila-bila masa, Tuhan akan pasti sediakan untuk kita. Iya, kalau kita perlu Tuhan pasti sediakan. Kalau belum Tuhan sediakan berarti kita belum perlu, begitu. Nah, kaitannya dengan ibadah yang kemudian sudah ada di Mildura nih tapi tidak bisa ibadah. Bagaimana Pak Tony menyikapi hal itu? Karena COVID-19 ini. Itulah, karena situasi ini sangat-sangat, kadang-kadang dia sangat-sangat bagi saya memberi tekanan bagi saya sendiri, tahu. Karena kadang-kadang saya harus kontak secara personal orang-orang yang ada di jemaat-jemaat yang ada di Mildura ini, supaya mereka setia berkomunikasi dengan mereka, supaya jangan ada yang merasa supaya jangan ada jemaat yang merasa bila kita mau beribadah baru kita perlu mereka, begitu. Nah, jadi saya sentiasa ambil inisiatif untuk cari cara untuk macam mana mereka berhubung dengan mereka. Kadang-kadang menanya mereka ada pekerjaan ke tidak, kalau tidak saya bawa mereka bekerja bersama dengan saya, begitu. Supaya saya boleh berkomunikasi dengan mereka. Karena kalau kita sentiasa berkomunikasi dengan jemaat kita, saya pasti, karena ibadah itu bukan di gereja saja. Di saat kita berjumpa dengan jemaat kita, di saat kita berjumpa dengan rekan-rekan kita, kalau kita boleh menyampaikan, kalau kita melihat situasi dia, kita boleh membuat dia membangun, itu sudah satu ibadah. Kita boleh support dia, itu satu ibadah bagi kita. Nah, tidak perlu kita berkumpul ramai-ramai di gereja untuk hadir ibadah, begitu. Dalam situasi begini mungkin 1-2 orang berkumpul berdoa bersama, itu sudah cukup kita melakukan bahwa itu ibadah kita untuk mereka. Iya, betul. Ini memang Tuhan sedang, menurut pandangan saya, Tuhan memang sedang menghancurkan pandangan-pandangan dunia. Gereja besar, jemaat banyak, ibadah di gereja. Nah, Tuhan sedang hancur luluhkan pandangan itu. Kita sekarang harus online. Kesetiaan tuh harus datang dari dalam hati sendiri, bukan karena tidak enak pada pastornya atau apa, tapi memang Tuhan sedang menampi kita supaya kita tetap setia ya dari diri kita sendiri. Dan saya senang Pak Tony sekeluarga betul-betul menjadi gembala yang baik, yang banyak memang sekarang nih gembala-gembala di seluruh dunia yang menjadi lemah karena tidak bisa lagi beribadah. Padahal walaupun tidak bisa beribadah, tugas gembala ya masih harus terus berjalan dengan cara berkomunikasi. Tapi banyak yang lalai sama hal itu, sibuk
dengan keterpurukan di mana banyak jemaat juga mengalami tantangan yang otomatis juga berimbas kepada gembala. Nah, saya bersyukur Pak Tony bisa tetap ada di ladang Tuhan dan malah bisa terus berfungsi begitu. Nah, terakhir yang saya mau persilahkan Pak Tony sampaikan pesan kepada jemaat di Mildura maupun di Melbourne, bagaimana kita percaya dengan cara Tuhan memproses hidup kita. Kalau boleh Pak Tony berikan pesan begitu. Oke. Seringkali kita hidup di bumi ini kan kita seringkali lalai dan lupa bahwa hidup kita ini adalah sebuah pinjaman ataupun sebentar saja waktunya untuk kita menikmati hidup kita di bumi ini. Dan apabila kita datang di bumi ini, kita seringkali mau menerima sesuatu yang baik saja dan tidak mau menerima yang jahat. Maka kita seringkali terpuruk dengan situasi kita mau melihat dari segi kebaikan sahaja. Tetapi dalam proses kehidupan kita sebenarnya yang buruk itu belum pasti membuat kita lemah. Karena yang buruk itu malah akan mengangkatkan kita lebih ke hadapan lagi pada suatu masa nanti. Mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, dia adalah benda yang tidak baik. Tapi mari kita melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Sama seperti COVID-19. Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, dia pandemik yang menghancurkan dunia. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, itu adalah jalan Tuhan untuk membawa kita secara pribadi untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak boleh beribadah beramai-ramai, dan caranya kita harus secara personal datang kepada Tuhan. Untuk kita terus kuat, untuk kita terus maju dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa hidup dalam sudut pandangnya Tuhan. Jangan selalu melihat dari sudut pandangnya dunia ini. Karena dari sudut pandang dunia hanya untuk melihat kebaikan saja. Dia tidak pernah akan melihat daripada sudut pandang yang dari kejahatan itu. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk mencari orang yang benar, dia mencari orang yang berdosa. Maka kita harus melihat seperti pandangnya Yesus, di mana yang buruk itu kita boleh jadikan kebaikan, begitu. Iya, oke, puji Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego ketika ada di depan tungku yang berapi-api. Kalau Tuhan mau tolong, Allah yang hidup itu akan membebaskan dari dapur api, dia akan bebaskan. Tapi kalaupun tidak, aku akan tetap menyembah Tuhan. Itu yang harus kita punya di dalam hati kita masing-masing. Jangan cuma mau terima mukjizat terus tanpa mau diproses di dalam dapur api. Oke, terima kasih Pak Tony buat bincang-bincang kita. Saya percaya jemaat di Melbourne bisa terobati rindunya. Jemaat di Mildura juga bisa mengerti bagaimana proses hidup Pastor Tony dan sekeluarga. Bahkan saya sama Bapak juga baru tahu nih bahwa jauh sebelumnya Pak Tony sudah punya visi, Ibu Winnie juga sudah dikasih visi sama Tuhan, dan semua boleh terjadi karena Pak Tony sekeluarga boleh taat dan mau terus diproses Tuhan. Terima kasih Pak Tony ya. Salam buat istri sama anak-anak sama Tiara yang saya belum tengok gitu. Mudah-mudahan bisa cepet tengok karena hari ini ada pengumuman bagus ya. Nanti kita cari cara juga buat baptis. Di sini juga ada yang mau dibaptis. Swimming pool udah boleh dibuka katanya nanti November begitu. Terima kasih Pak Tony ya. Terima kasih Ya, Bu. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya.